Halo, kembali lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Gid. Kemarin kita telah membahas tentang kejawen ya, dari video atau konten yang saya sematkan dalam berikut ini. Ini juga akan kita bahas masih dalam bentuk konten yang kemarin begitu. Masih dari konten yang kemarin kita akan ambil, tapi ini masalahnya lain yang kita ambil di sini, yaitu kenapa sih di Ponorogo itu orang Jawa yang baik dan Islam yang taat. Dan kalau kita lihat lukisannya itu ya, di Ponorogo itu pakaiannya tuh kelihatan seperti berbau-bau Arab gitu ya. Ada sorban, tapi tetap ada kerisnya, Jawanya tetap ada gitu ya. Jadi Islamnya taat, Jawanya juga tetap ada. Jadi kedua hal itu tergabungkan. Nah ini yang kemarin yang ingin dipisahkan sama Belanda tuh antara Islam dan Jawa itu. Kalau Islam dan Jawa ini menjadi satu itu kuat banget soalnya. Oke, kita ambil cuplikan video yang akan saya bahas, yaitu kenapa sih Pangeran Diponegoro ini orang Jawa yang baik dan Islam yang taat. Yuk lihat cuplikan videonya. Penjajah Belanda itu trauma banget dengan perang Diponegoro yang menghabiskan 20 juta gulden dan 15.000 serdadunya tumbang. Ini lebih banyak daripada perang Napoleon. Kenapa bisa sekuat itu perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro? Pasukan Diponegoro itu adalah orang Jawa yang baik dan Islam yang taat. Kita akan mulai cerita ini jauh dari negeri seberang atau di Arab gitu ya. Jadi pada tahun 1790 itu di daerah Karbala ini diserang oleh yang namanya kaum Wahabi. Kenapa diserang? Karena di daerah Karbala itu di penduduknya segala macam itu dikatakan sesat oleh kaum Wahabi karena mengkhususkan Imam Hussein. Jadi itu daerah sekitar situ semua dihabisin sama Wahabi sampai ke daerah Hijaz itu ya, Makkah Madinah itu pun dikejar-kejar sampai itu. Dan yang namanya Sayyid dan Syarif keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad itu diburu dan mau dibunuh gitu kan. Nah, oleh karena itu pada 1790-an ini orang-orang Arab itu yang yang pengen kabur dari Arab itu numpang kapalnya Belanda gitu. Salah satunya sampailah di Pulau Jawa itu, sampai di Surakarta gitu kan. Itu posisinya mereka masih masih mencari tempat lah gitu. Nah kemudian ditemukan oleh Hamengkubuwono II. Nah, dibawa sama Hamengkubuwono II, dikasih tempat di Jogja, diperbolehkan nikah dengan wanita-wanita Jogja hingga beranak pinak di Yogyakarta. Dan yang kita ketahui, kampungnya itu yang diberikan oleh Hamengkubuwono II itu disebut dengan Kampung Saidan. Adanya itu di timur Keraton, daerah timur Keraton, atau dari sini ya, dari Sultan Agung itu sebelah kiri ngelewatin Kali Code dikit. Nah itu ntar ada susunan situ Saidan itu. Jadi kata Saidan, kampung Saidan itu berasal dari tempatnya para Sayyid. Para Sayyid ini ikut membantu dalam pemberontakan HB2. HB2 ini adalah kakeknya Diponegoro atau biasa disebut dengan Pangeran Diponegoro. Jadi HB2 ini dengan para Sayyid itu dekat, senang lah gitu. Mereka tuh bergaulnya dekat dan senang, dan para Sayyid ini juga dekat, istilahnya
akrab dan setia gitu kepada HB2. Hingga pada masa HB3, HB3 itu punya anak pertama itu Pangeran Diponegoro, harusnya dia HB4 ya. Tapi beliau lebih mementingkan perjuangan ketimbang menjadi seorang raja. Nah, Pangeran Diponegoro juga ini dekat gitu karena kakeknya juga dekat dengan para Said. Makanya Pangeran Diponegoro ini juga dekat. Makanya pakaian Diponegoro ini mirip-mirip pakaian Said gitu. Tapi yang udah dipadu dengan gaya Jawa gitu kan, nggak murni banget nggak murni banget Arab gitu, dan selalu ada keris di depan gitu, maksudnya menandakan ya aku wong Jawa gitu. Itu penyebabnya kenapa Pangeran Diponegoro itu berpakaiannya kalau itu dilihat itu mirip banget dengan orang Arab ya, karena sejarahnya seperti itu, kedekatan dengan para Said gitu. Dan dia lebih mementingkan membela negara ketimbang harus menjadi seorang raja. Ketika Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 hingga 1830, semua para Said yang tinggal di kampung Saidan itu semuanya ikut berjuang membantu beliau. Ya. Hingga pada suatu saat beliau kalah itu, mereka juga para Said ini tidak pada mau menyerah. Banyak yang mencari tempat persembunyian, tetap dengan bergerilya melawan Belanda. Ya sebegitunya setianya maksudnya para Said ini kepada Pangeran Diponegoro. Dan kemudian di tahun 1832 itu terjadi perpindahan orang, maksudnya gelombang orang Arab yang kemana? Ke Indonesia. Itu dibawa oleh Belanda ya, 1832 itu dari Yaman dibawa ke Belanda. Dari Yaman dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda. Jadi yang dibawa dari Yaman ini 1832 ini itu nggak ikut perang di Diponegoro gitu ya. Dia dibawa ke Indonesia oleh Belanda untuk kepentingan Belanda, misalnya diangkat menjadi kapten Arab atau jadi mufti Batavia gitu. Targetnya juga untuk meredam pergerakan-pergerakan dari kaum muslim yang di Indonesia. Di tahun 1832, di mana orang-orang Yaman yang sekarang disebut dengan Habib, bedanya orang Yaman dan orang Hijaz, itu orang Hijaz di sini tuh dipanggil Said atau Sarip gitu, yang di Indonesia, sedangkan Yaman ini kan dipanggil Habib. Dan perbedaan yang lebih mendasar adalah kalau yang dari Hijaz atau dari Mekah Madinah itu mereka tidak menggunakan nama marga ya, para Said ini tidak menggunakan nama marga, beda dengan para Habib. Kalau Habib ini kan menggunakan marga seperti Alaidrus, Shihab dan lain-lain ya. Kalau yang dari Yaman tuh pakai marga gitu. Kemudian bersamaan dengan waktunya waktunya Belanda membawa para Habib ini dari Yaman, itu 1832 itu ya, itu berbarengan dengan dibuatnya Institut Bahasa Jawa yang di Surakarta. Jadi yang satu diambil dari Arab ini, dari Yaman, yang satu dibuat yang dari Jawa sendiri gitu. Jadi Institut Bahasa Jawa yang di Surakarta 1832 itu, yang ini fungsinya untuk melemahkan atau memisahkan antara agama Islam dan Jawa. Nah, yang ini juga maksudnya seperti itu juga, sebetulnya ini tujuan politik dua-duanya gitu loh, konsep ini. Demikianlah kisahnya. Jadi kita simpulkan bagaimana Pangeran Diponegoro ini kelihatan bersorban dan seperti berpakaian seperti orang Arab. Kenapa seperti itu? Yaitu karena ada pengaruh Said pada kakeknya, kemudian turun HB3 dan ke dia itu
dekat dengan para Sayyid, jadi pakaiannya agak seperti Arab gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi sekilas aja diceritain tentang kedatangan gelombang orang Arab yang kedua, yang bukan dari Mekah atau Madinah, yang dari Yaman, yang sekarang itu disebut dengan Habib atau kelompok Ba'alawiyah gitu, Ba'alawi ya gitu. Nah itu jadi sejarahnya orang-orang Arab datang ke Indonesia itu ada beberapa gelombang. Mereka semua menggunakan kapal-kapal Belanda. Oke, sementara saya cukupkan sekian, dan saya harap teman-teman tetap berpartisipasi untuk memberi komen, masukan, kritik, dan saran kepada saya. Dan terima kasih.